Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Kemarin sudah banyak banget yang komen-komen, bahkan mengirimkan cerita untuk dibawakan. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian semua ya. Semoga dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang pengasuh anakku menaruh kertas di bawah HP suamiku. Kukira struk belanja, ternyata. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi deh, kita langsung masuk ke ceritanya. Pengasuh anakku menaruh kertas di bawah HP suamiku. Kukira struk belanja, ternyata. Indri, seorang wanita berusia 27 tahun, telah melahirkan sekitar 3 bulan lalu. Meskipun pekerjaannya memungkinkan untuk dilakukan di rumah, namun tuntutan kesibukan membuatnya terkadang kewalahan antara mengurus anaknya dan menjalankan tugas pekerjaan. Meeting dan tugas-tugas yang harus diselesaikan seringkali bertabrakan dengan momen ketika anaknya membutuhkan perhatian dan kehadirannya. Dalam usahanya untuk menyeimbangkan antara peran sebagai ibu dan pekerja, Indri memutuskan untuk mencari bantuan dengan memesan pengasuh dari salah satu agensi yang direkomendasikan oleh temannya. Hari ini adalah hari kedatangan pengasuh yang baru. Indri duduk di sofa, memangku anaknya yang tengah minum susu dengan penuh kasih sayang. Suara ketukan pintu terdengar, membuatnya buru-buru berjalan ke pintu sambil menutupi sang anak dengan kerudungnya. Saat pintu terbuka, Indri disambut oleh seorang wanita muda dengan senyuman hangat. "Selamat pagi Bu Indri, saya Ibu Ayu, pengasuh yang Anda pesan," sapa wanita muda itu dengan ramah. Indri tersenyum. "Selamat pagi Bu Ayu, terima kasih telah datang. Silakan masuk." Ibu Ayu masuk ke dalam rumah Indri, dan keduanya duduk di ruang tamu sambil berbincang. Indri merasa lega dan bersyukur karena akhirnya mendapatkan bantuan untuk mengurus anaknya. Ia pun memperkenalkan anaknya yang lucu kepada Ibu Ayu, yang dengan senang hati menerima tugas barunya. "Saya sangat senang bisa membantu. Saya akan merawat anak Anda dengan penuh kasih sayang dan perhatian Bu Indri," ucap Ibu Ayu dengan tulus. Indri merasa lega dan bersyukur atas kehadiran Ibu Ayu. Dengan adanya bantuan pengasuh, ia merasa lebih tenang dan bisa fokus pada pekerjaannya tanpa khawatir tentang anaknya. Ia berharap bahwa hubungan antara Ibu Ayu dan anaknya akan menjadi yang harmonis dan penuh kasih, sehingga ia bisa melanjutkan tugasnya dengan tenang dan yakin bahwa anaknya dalam perawatan yang baik. Dengan rasa syukur dan harapan yang membara, Indri melangkah ke depan dengan keyakinan bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Indri merasa beruntung memiliki Ayu sebagai pengasuh anaknya. Kerjaan Ayu dilakukan dengan baik dan penuh kehangatan, tanpa menimbulkan ketidaknyamanan dalam keluarga. Bahkan Wira, suaminya, terlihat akrab dengan Ayu, menciptakan suasana harmonis di rumah. Kehidupan keluarga terlihat sempurna dengan kehadiran Ayu sebagai bagian penting. Namun, seiring berjalannya waktu, keakraban antara Ayu dan Wira mulai terasa berlebihan bagi Indri. Meskipun awalnya hal itu dianggap sebagai sesuatu yang positif, perasaan tidak nyaman mulai menyelinap ke dalam hati Indri. Selama sebulan hingga 2 bulan, Indri sering melihat interaksi antara Ayu dan Wira yang terasa lebih dari sekedar hubungan antara pengasuh dan majikan. Suatu hari, ketika Indri sedang menyusui anaknya di ruang tengah, ia melihat Wira mendekati Ayu sedang mencuci pakaian anak mereka.
Dari belakang punggung mereka, senyum yang terpancar dari keduanya terlihat begitu menyenangkan, membuat hati Indri berdesir. Meskipun Ayu terlihat tersipu malu atas kedekatannya dengan Wira, namun ekspresi keduanya terlihat lebih dari sekedar hubungan biasa. Indri berusaha untuk tidak berburuk sangka dan menganggap bahwa hubungan antara Ayu dan Wira adalah hal yang positif. Namun perasaan cemburu dan ketidaknyamanan terus menghantuinya. Ia merasa ragu dan khawatir dengan dinamika hubungan di antara mereka. Saat malam tiba, Indri duduk sendirian di ruang tamu, merenungkan keadaan yang membingungkan ini. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya dan memahami bahwa mungkin kekhawatiran hanyalah imajinasi yang berlebihan. Namun ketika melihat senyuman Ayu dan Wira yang terpatri dalam ingatannya, Indri merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Dalam keheningan malam, Indri berdoa agar hatinya diberikan kejelasan dan ketenangan. Ia berharap bahwa segala kekhawatiran dan ketidaknyamanan yang dirasakannya dapat terselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik di dalam rumah tangganya. Dengan hati yang gelisah namun penuh harap, Indri bersiap untuk menghadapi hari-hari mendatang dengan kekuatan dan keyakinan bahwa segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan takdir yang terbaik. Besoknya, seperti hari-hari sebelumnya, Wira berangkat pagi dan kembali pulang malam dalam keadaan lelah akibat kesibukan pekerjaannya. Indri merasa lega karena dengan begitu, komunikasi antara Ayu dan Wira sedikit berkurang. Meski begitu, tidak ada larangan untuk berkomunikasi. Namun Indri merasa perlu menjaga jarak sebagai langkah pencegahan sebelum terjadi sesuatu yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangganya. Kesibukan dalam bekerja membuat Ayu semakin repot dalam mengurus anak Indri. Sebagai seorang pengasuh, tugas meliputi mulai dari menidurkan anak, memberi ASI yang sudah diperas dan ditaruh di botol steril, hingga memastikan kebutuhan bayi tercukupi. Di antara kesibukan masing-masing, Ayu melaporkan bahwa beberapa barang bayi seperti popok, sabun mandi bayi, bedak bayi, dan sebagainya habis dan perlu dibeli. Indri, yang sedang sibuk bekerja di laptopnya, meminta Ayu untuk berbelanja kebutuhan bayi. Namun Ayu bingung, karena anak Indri yang belum tidur membuatnya sulit untuk membawa anak majikannya keluar belanja. Dengan bijaksana, Indri mengambil inisiatif untuk mengambil anaknya dari tangan Ayu, lalu memberikan sejumlah uang berwarna merah pada wanita itu untuk berbelanja. Ayu menerima tips tersebut dengan senang hati dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Indri juga memberikan izin kepada Ayu untuk menggunakan mobil dengan supir milik majikan agar tidak kerepotan membawa barang belanjaan nanti. Dengan penuh semangat, Ayu berharap untuk pergi berbelanja kebutuhan bayi dengan daftar yang telah disiapkan oleh Indri. Saat Ayu kembali dari belanja, tangannya penuh dengan kantong berisi barang-barang bayi yang telah dibelinya. Indri dengan senyum lebar menyambut kedatangan Ayu, merasa lega karena kebutuhan bayi telah terpenuhi dengan baik. Dititipkan di meja saja Bu Indri, semua barang sudah saya beli sesuai dengan daftar yang Bu Indri berikan, ucap Ayu sambil meletakkan kantong belanjaan di meja. Indri tersenyum puas. Terima kasih Ayu, terima kasih atas kerja kerasmu. Anakku pasti akan senang dengan barang-barang baru ini. Ayu tersenyum penuh rasa bangga. Sama-sama Bu Indri, saya senang bisa membantu. Anak ibu pasti akan semakin lucu dengan barang-barang baru ini. Indri mengangguk setuju.
Iya, semoga anakku senang. Oh iya, Ayu, jangan sungkan untuk memberitahu jika ada yang perlu diperhatikan atau diurus terkait anakku ya. Ayu mengangguk penuh antusiasme. Tentu Bu Indri, saya akan selalu memberikan yang terbaik untuk anak ibu. Dengan kerjasama yang baik dan saling percaya, Indri dan Ayu berhasil menjalankan tugas masing-masing dengan baik. Mereka berdua merasa bahwa kolaborasi dan komunikasi yang baik merupakan kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan anak-anak. Dalam kebersamaan yang penuh kerjasama, Indri dan Ayu siap untuk terus menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga mereka. Malam telah larut, dan rumah telah sunyi dengan semua orang yang telah tidur. Indri yang merasa haus bangkit dari kasurnya dan melangkah ke dapur. Ia melewati meja makan dan mengambil gelas plastik, menuangkan air putih segar dari kulkas. Semakin meneguk air, ia duduk di meja makan, membiarkan kesunyian malam menyelimuti ruangan. Nuansa malam begitu berbeda dari siang hari, terasa lebih tenang namun juga sedikit menyeramkan. Namun tidak sampai membuat rasa takut. Di tengah-tengah minumnya, Indri memperhatikan sekeliling ruangan dengan cermat. Saat ia hendak meletakkan gelas kembali ke tempatnya setelah dicuci, matanya tertuju pada ponsel suaminya yang tergeletak di meja makan. Ia menggelengkan kepala, mengingat kebiasaan Wira yang sering lupa mengambil ponselnya setelah makan dan membiarkannya di meja. Indri tahu bahwa esoknya akan ada keluhan dari Wira karena ponselnya kehabisan daya baterai. Tanpa pikir panjang, Indri mengambil ponsel itu, dan dari bawah ponsel terlihat sebuah kertas kecil yang tergeletak. Indri merasa bingung dan terkejut melihat kertas kecil tersebut. Bentuknya panjang dan tipis, seperti surat belanja yang biasa diletakkan di bawah ponsel oleh Wira. Namun ketika ia melihat lebih dekat, ia melihat tinta yang menonjol, menandakan bahwa itu bukan surat belanja biasa. Ia takut untuk membuka kertas tersebut karena mungkin itu penting bagi Wira. Dengan hati-hati, Indri memutuskan untuk membawa kertas dan ponsel tersebut kembali ke kamar, tanpa membaca isinya. Saat Indri kembali ke kamar dengan ponsel dan kertas kecil, Wira terbangun sedikit terganggu oleh cahaya lampu kecil yang menyala. Ia memperhatikan dengan rasa penasaran saat Indri meletakkan ponsel dan kertas di samping tempat tidur. "Dari mana aja sayang? Apa yang kamu bawa?" tanya Wira dengan suara lembut, masih setengah tertidur. Indri tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa cemas. "Hanya ponselmu yang tertinggal di meja makan, Wira. Aku membawanya ke sini agar tidak kehabisan daya besok." Wira mengangguk mengerti. "Terima kasih sayang, maafkan aku sering lupa mengambil ponsel setelah makan." Tatapan Wira kemudian tertuju pada kertas kecil yang tergeletak di samping ponsel. "Apa itu sayang? Ada apa dengan kertas itu?" tanyanya sambil menunjuk kertas tersebut. Indri menelan ludah, berusaha menjawab dengan tenang. "Hanya kertas kecil yang tertinggal di bawah ponsel. Aku belum membacanya, mungkin Wira bisa cek sendiri besok." Wira mengangguk. "Baiklah, nanti aku lihat. Terima kasih sayang." Dengan perasaan yang campur aduk, Indri berbaring di tempat tidur, memikirkan apa yang mungkin terdapat di kertas tersebut. Hatinya gelisah. Namun ia berusaha untuk tetap tenang dan menunggu pagi tiba untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di balik kertas kecil yang tak sengaja ditemukan malam itu. Dalam keheningan malam, Indri merenungkan apa yang akan terjadi besok pagi. Ia berharap bahwa segalanya akan terungkap dengan baik tanpa menimbulkan masalah yang lebih besar dalam rumah tangganya. Malam semakin larut, dan kesunyian malam menyelimuti kamar tidur Indri.
ketika Indri membenarkan posisinya di atas kasur dan menyelimuti dirinya dengan selimut. Sebuah kertas kecil terjatuh dan tertiup oleh angin malam yang lembut sehingga tersembunyi di bawah selimut. Indri dengan cepat mengambil kertas tersebut, namun tanpa sengaja ia melihat sedikit dari isi kertas itu. Nama Wira tertulis dengan gambar hati yang tidak terlalu sempurna, membuat Indri merasa penasaran. Dengan hati berdebar, Indri melirik Wira yang sedang tertidur. Lalu diam-diam membuka kertas yang terlipat itu. Tulisan yang lumayan panjang terpampang di depan matanya, dan Indri membacanya tanpa ekspresi yang jelas. Namun perasaannya tidak nyaman mulai menyelinap saat ia menyadari bahwa itu adalah surat cinta dari Ayu kepada Wira. Ayu mengungkapkan perasaannya kepada Wira dengan jujur melalui surat itu, dan Indri merasa terkejut dan sedih. Meskipun hatinya terasa terguncang, Indri mencoba untuk tetap tenang. Ia menyadari bahwa ini adalah resiko ketika memiliki seseorang di rumah selain keluarga. Tanpa memberikan reaksi berlebihan, Indri memutuskan untuk menyimpan kertas tersebut di dalam laci, tanpa memberitahu siapapun tentang temuannya malam itu. Ia tidak ingin menciptakan konflik yang lebih besar dalam rumah tangganya. Dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan dan perasaan campur aduk, Indri berusaha untuk menenangkan diri dan segera tertidur. Keesokan paginya, saat Wira berangkat bekerja pagi-pagi sekali, Indri memutuskan untuk tidak membaca surat itu. Ia merasa bahwa saat yang tepat untuk menghadapi kenyataan itu belum tiba, dan memilih untuk menunggu momen yang tepat untuk membicarakan hal tersebut dengan Wira. Dalam keheningan pagi yang masih tenang, Indri merenungkan peristiwa malam sebelumnya. Ia merasa bahwa hubungan rumah tangganya akan mengalami ujian yang berat. Namun ia berusaha untuk tetap tenang dan berpikir positif. Dengan keyakinan bahwa segalanya akan berjalan sesuai dengan takdir yang terbaik, Indri siap untuk menghadapi hari yang penuh dengan tantangan dan keputusan sulit di masa depan. Malam telah tiba dan Wira belum juga pulang dari bekerja. Indri merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menghadapi situasi yang rumit. Dengan hati yang berat, Indri memutuskan untuk menemui Ayu di kamarnya setelah ia menidurkan anaknya di keranjang bayi. Dengan langkah hati-hati, Indri mengetuk pintu kamarnya dan disambut dengan suara ramah dari Ayu. Pintu terbuka, dan tanpa banyak basa-basi, Indri menyerahkan surat pengunduran diri yang sudah ditandatangani. Hanya memerlukan tanda tangan Ayu. Ayu terlihat terkejut dan bingung dengan keputusan mendadak Indri. Hal ini dilakukan karena Ayu memiliki perasaan terhadap Wira, suami Indri. Ayu terdiam, terkejut dengan pengungkapan yang tiba-tiba ini. Indri melanjutkan penjelasannya, bahwa meskipun Ayu melakukan pekerjaan dengan baik, namun situasi yang rumit ini harus diakhiri demi keberlangsungan keluarganya. Indri berusaha menjelaskan bahwa ia melakukan ini demi mencegah kehancuran keluarganya karena perasaan Ayu terhadap Wira. Ia juga menyatakan bahwa ia sedang berjuang untuk mempertahankan keluarganya demi kebaikan sang anak. Setelah penjelasan yang tegas dan jujur dari Indri, Ayu hanya bisa diam. Indri kemudian menyerahkan sebuah amplop berisi sejumlah uang sebagai gaji Ayu selama ini, ditambah dengan uang denda karena mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir. Dengan perasaan campur aduk, Ayu menerima amplop tersebut dan memutuskan untuk meninggalkan rumah Indri, dipecat dari pekerjaannya sebagai pengasuh. Dengan langkah berat, Ayu meninggalkan rumah Indri, meninggalkan kehidupan yang telah ia jalani selama ini. Indri merasa sedih namun juga lega dengan keputusan yang diambilnya. Meskipun penuh dengan tantangan dan kesulitan, Indri yakin
bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk melindungi keluarganya dan menjaga keutuhan rumah tangganya. Dengan hati yang berat namun tegar, Indri siap untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, namun dengan tekad yang kuat untuk melindungi dan merawat keluarganya dengan penuh kasih sayang. Malam telah larut dan Indri duduk menunggu dengan gelisah di atas kasur sambil memegang surat cinta dari Ayu untuk Wira. Hatinya berdebar-debar saat ia merenungkan keputusan sulit yang telah ia ambil. Ketika pintu kamar terbuka dan Wira memasuki kamar, ekspresi terkejut terpancar di wajahnya melihat Indri yang masih terjaga. Tanpa banyak kata, Indri dengan hati-hati menyerahkan surat dari Ayu kepada Wira. Wira membacanya dengan perasaan campur aduk, tak menyangka akan menemui situasi seperti ini. Ia menatap Indri dengan tampak tenang, namun ada kekhawatiran yang menyelinap di dalam hatinya. Meskipun Indri tidak menunjukkan rasa marah, Wira merasa bahwa ada ketegangan yang terselip di antara mereka. Tanpa ragu, Wira mendekati Indri, memeluknya dengan penuh kelembutan. Mencium kening istrinya, ia merasa terharu dengan tindakan tegas yang diambil oleh Indri. Wira merasa bangga dan menghargai keputusan Indri untuk memecat Ayu demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Ia tidak ingin rumah tangganya hancur karena adanya orang ketiga yang merusak hubungan mereka. Setelah momen yang penuh emosi itu, Wira bertanya tentang keberadaan Ayu, ingin berbicara dengannya. Indri dengan tegas menjawab bahwa Ayu telah dipecat, karena ia tidak ingin rumah tangganya hancur akibat perasaan Ayu terhadap Wira. Wira kembali memeluk Indri dengan penuh kasih sayang, memuji tindakan tegas yang diambil oleh istrinya. Istriku yang kuat dan bijaksana, terima kasih telah menjaga keutuhan keluarga kita. Aku berterima kasih dan bangga padamu, ucap Wira dengan penuh penghargaan. Indri merasa lega mendengar kata-kata Wira, merasa dukungan dan cinta dari suaminya. Mereka berdua menghadapi situasi yang rumit dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Dalam pelukan hangat Wira, Indri merasakan kehangatan dan kekuatan untuk melangkah ke depan, siap menghadapi masa depan bersama dengan keyakinan bahwa cinta dan kejujuran akan selalu menjadi dasar dari hubungan mereka. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.